Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Wawan Mairawan dari SDN Tijati. Saya Tanti dari SDN Wanaraja. Saya Yulia Effendi dari SD Negeri Kadupandak 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Waalaikumsalam, Pak Wawan. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana Pak Wawan kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Nah, Ibu Yulia, sebelum Ibu Yulia melakukan coaching, sebagai permulaan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan menyampaikan atau mendiskusikan rubrik penilaian pada kegiatan coaching kita hari ini. Baik Ibu, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee-nya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee nantinya. Dan kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Kemudian jangan lupa juga sesuaikan coaching ini dengan prinsip coaching tentunya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan kami ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu. Kemudian yang kedua kompetensi mana ini yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi gitu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang dua tadi, Pak, yaitu kompetensi mendengarkan aktif atau present dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian nih yang ketiga nih, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Yulia pada kegiatan coaching kali ini, Bu? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Pak. Ya, baik Ibu Yulia, terima kasih atas jawabannya. Demikian dulu ya Bu kegiatan observasinya. Kemudian silakan Ibu Yulia untuk melaksanakan coachingnya terhadap coaching. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan sukses. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Tanti, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu. Alhamdulillah saya sehat Bu. Oh ya Bu, saya perhatikan dari tadi Ibu nampaknya termenung terus. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu? Benar Bu, sebenarnya saya sedang ada yang dipikirkan nih dan cukup mengganggu pikiran saya. Kalau Ibu tidak sedang sibuk, saya ingin berbincang sebentar, boleh kan Bu? Tentu saja boleh, saya sedang santai kok. Kalau boleh tahu hal apa yang mengganggu pikiran Ibu, barangkali kita bisa berbagi. Baik, begini Bu. Sebenarnya saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oke. Oh ya Bu, apa yang ingin Ibu harapkan ketika kita selesai melakukan percakapan ini?
Begini Bu, melalui percakapan ini saya berharap mampu menemukan solusi dari permasalahan saya Bu, begitu. Baik. Bisa ceritakan hal yang membuat Ibu merasa terganggu tersebut? Sebelumnya terima kasih Bu. Begini, saya mempunyai seorang murid yang bernama Rina. Beberapa bulan belakangan ini jarang sekali masuk sekolah. Bahkan dalam seminggu ini saja sudah 4 hari tidak masuk sekolah tanpa ada alasan yang jelas pula. Padahal sebentar lagi akan dilaksanakan penilaian tengah semester Bu. Saya takut Rina itu ketinggalan pelajaran Bu. Baik. Tadi Bu Tanti bilang ada satu siswa yang bernama Rina yang jarang masuk sekolah. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, bahkan saya sudah memanggil Rina dan menanyakan mengapa dia jarang masuk sekolah. Lalu, menurut Bu Tanti, mengapa dia jarang masuk sekolah? Hal apa yang membuat Rina malas pergi sekolah? Setelah saya amati ya Bu dan ngobrol langsung dengan Rina, ternyata Rina itu sangat merasa kesepian, kurang kasih sayang di rumahnya semenjak ibunya bekerja ke luar negeri Bu. Bahkan menurutnya tidak ada yang membimbingnya belajar di rumah, serta kurang mendapat perhatian dari ayahnya yang juga sibuk bekerja Bu. Oh begitu. Jadi permasalahannya Rina ini faktor utamanya karena memang tidak ada yang memperhatikan ya Bu ya. Kurangnya bimbingan orang tua di rumah. Ibunya pergi bekerja di luar negeri sementara ayahnya sibuk bekerja. Jadi anak ini kurang bimbingan, kurang perhatian dari orang tua. Baik. Nah, menurut Bu Tanti, apa kondisi ideal yang diharapkan muncul pada diri Rina? Ya, tentu saja saya mengharapkan Rina itu bersemangat Bu pergi ke sekolah, ceria lagi, serta lebih aktif lagi belajar di sekolah seperti murid-murid lainnya Bu. Oke. Kalau begitu, adakah yang bisa Bu Tanti lakukan untuk meningkatkan kesadaran diri Rina sehingga Rina rajin pergi ke sekolah? Begini Bu, saya berencana nih mau mengadakan home visit ke rumahnya. Ingin tahu sejauh mana perhatian serta kondisi yang ada dalam keluarganya dan bagaimana pula dukungan yang diberikan oleh ayahnya itu terhadap motivasi belajar Rina Bu. Baik, jadi Bu Tanti akan menghome visit atau mendatangi rumah Rina dan menanyakan secara langsung kepada ayahnya bagaimana kondisi yang sebenarnya seperti itu. Nah, apakah sudah tergambar hal apa yang akan Ibu lakukan ketika home visit dilaksanakan? Tentunya saya akan berkoordinasi dengan ayahnya Bu, supaya ayahnya itu lebih intens lagi, serta lebih banyak meluangkan waktu untuk membantu Rina belajar di rumah. Dan selebihnya saya juga di sekolah berencana akan meluangkan waktu yang lebih banyak pula Bu terhadap Rina, untuk meningkatkan minat belajarnya dan mungkin juga saya akan memberikan buku-buku bacaan yang lebih menarik Bu, karena setahu saya Rina itu hobinya membaca loh. Oke, wah luar biasa sekali. Ternyata Bu Tanti akan berkoordinasi langsung dengan ayahnya supaya lebih intens lagi ya. Ayahnya supaya lebih intens dan memberikan waktu luang untuk membantu Rina, membimbing Rina di rumah seperti itu. Dan selebihnya Ibu juga akan meluangkan waktu untuk membantu meningkatkan minat belajar siswa ya, dan akan memberikan buku-buku untuk membantu belajarnya karena hobinya Rina itu membaca seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, menurut Ibu, adakah metode atau hal lain yang bisa meningkatkan semangat belajar Rina? Betul Bu, ada Bu. Selain hal tadi, saya juga tentunya akan melibatkan teman-temannya juga Bu, untuk menjadi tim dalam kelompoknya bersama Rina. Dan saya juga tentunya ingin menambahkan lebih banyak game dan permainan dalam pembelajaran Bu, sehingga diharapkan bisa meningkatkan semangat dalam belajarnya sesuai yang saya harapkan itu Bu.
luar biasa sekali rencana Bu Tanti ini. Bu Tanti juga akan melibatkan teman-teman Rina untuk menjadi tim ya dalam kelompoknya, dan Bu Tanti juga akan lebih menciptakan lagi suasana belajar yang banyak permainan, banyak game ya Bu ya, seperti itu, sehingga pembelajaran itu menarik dan tidak membosankan untuk anak-anak, seperti itu ya Bu. Wah, luar biasa sekali. Nah, menurut Ibu kira-kira nih, jika kita rating dari rentang 1 sampai 10, berapa rating yang Ibu harapkan melalui rencana yang akan Ibu terapkan untuk menarik minat belajar Rina ini? Saya sih jika di rating ya Bu, saya berharap mungkin ada di rating 8 atau 9 kira-kira. Mungkin Wah, seperti itu Bu. wah, luar biasa. Ya, bagus ya Bu ya. Ibu mengharapkan ada di rating 8 atau 9. Kalau sebelumnya mungkin ada di rating berapa Bu kira-kira minat belajar Rina ini? Minat belajar Rina itu kalau di rating sebelumnya ada di 5 Bu mungkin. Wah, Ya 5. wah, luar biasa ya, dari 5 bisa ke 8 saja sudah naik 3 rentang tuh ya. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Oke, baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bu Tanti lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Nah, begini Bu, yang akan saya lakukan untuk mencapai harapan tersebut, saya akan menerapkan pembelajaran yang terpusat pada murid, serta pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Bu, diselingi dengan game atau ice breaking yang menarik, seperti yang saya ceritakan tadi Bu. Dan saya juga akan mengupgrade pengetahuan saya dengan cara belajar dari beberapa berbagai media, baik itu online maupun offline, Bu. Wah, hebat sekali. Dengan adanya kasus Rina ini, kita semakin pengen belajar lagi ya Bu ya, pengen belajar lagi, menciptakan pembelajaran yang menarik lagi, lebih kreatif lagi, dan akan mengupdate pengetahuan dengan cara belajar dari berbagai media ya, baik online maupun offline. Wah, bagus sekali Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Tanti dalam menciptakan rencana tersebut? Yang akan saya libatkan dalam rencana ini adalah tentunya kepala sekolah, juga rekan-rekan guru lainnya, dan tentunya ayahnya yang paling penting ya Bu sebagai motivator di rumahnya. Oke. Nah, Bu Tanti, kira-kira berapa lama yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan program itu? Sepertinya saya akan lakukan secepatnya Bu, karena sebentar lagi akan dilaksanakan PTS Bu, jadi saya tidak akan menunda lagi Bu. Wah, hebat. Ternyata Bu Tanti sangat bersemangat sekali ingin cepat-cepat mengeksekusi kasus Rina ini ya. Oke, baiklah. Baiklah Bu, saya tunggu ya kabar selanjutnya. Saya juga penasaran dengan cerita Rina ini. Saya tunggu kabar selanjutnya dari Bu Tanti. Ya Bu, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama saya Bu. Sama-sama Bu Tanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Pak Wawan. Bu Yulia tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Tanti. Alhamdulillah Pak, sudah. Nah, ini nih sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Baik Pak Wawan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada kegiatan coaching ini, menurut saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya tadi menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur tersebut, bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Begitu Pak. Baik Ibu Yulia. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya, silakan Pak. Baik Ibu Yulia, begini Ibu. Menurut saya, pengamatan saya tadi Ibu Yulia
dengan Ibu Tanti sudah melakukan coaching dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita. Ibu Yulia juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Sehingga menurut saya coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian kegiatan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih, Pak. Kemudian ya Bu ya, ini yang terakhir Bu. Iya, baik. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching tadi Bu? Kompetensi yang ingin dikembangkan lagi adalah lebih memahami lagi proses alur Tirta agar saya nanti dapat melakukan observasi dengan lebih baik lagi, Pak. Seperti itu. Baik Ibu Yulia, terima kasih atas jawabannya. Nah, semoga ke depan kita dapat melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi ya Bu ya. Siap, Pak. Demikian kegiatan wawancara pasca observasi ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Yulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Yulia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya Bu Tanti, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh Bu, mangga. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian tentunya. Apakah coaching tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Untuk yang pertama, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Ya, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Seperti itu Bu. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, atau kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di antara ketiga nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi itu? Baik, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Oke, jadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya? Saya sih ketercapaian ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapat solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara beserta ataupun langkah-langkahnya. Seperti itu Bu. Jadi Bu, indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya.
Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Tanti. Silakan Ibu melakukan proses dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan mengobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Silakan Bu, lakukan proses coachingnya. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Selamat siang, Pak Wawan. Selamat siang, Bu Tanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, begini Pak, katanya Bapak mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Sekarang silahkan Bapak menyampaikan sesuatunya itu tentang apa ya Pak ya? Ya, oh ya, begini Bu Tanti. Sebenarnya setelah kita belajar ya Bu dari beberapa materi, terutama kita baru saja pelajari yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda. Kemudian saya mencoba di kelas 4 untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya pemahaman siswa itu sepertinya masih kurang. Selain itu juga saya seperti sedang berjuang sendirian karena guru-guru kelas lain yang belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Wah, topik yang sangat menarik nih Pak Wawan. Baiklah, kita mungkin punya waktu antara 15 sampai 20 menit nih Pak untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang Bapak ingin capai dari diskusi kita kali ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi tentunya tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat gitu ya. Dan yang kedua, agar rekan saya itu mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelasnya masing-masing begitu. Oh, begitu ya, Pak. Wah, hebat sekali, Pak Wawan. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan berbagai variasi yang berbeda ya. Tapi Pak Wawan merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya, Pak ya. Nah, Betul. kemudian ini nih, Pak. Apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya? Mungkin ada beberapa hal ya, atau setidaknya ada 3 hal. Yang pertama mungkin terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar rekan saya itu mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu, Bu. Menarik sekali obrolan kita kali ini, Pak Wawan. Jadi, Pak Wawan memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan sejawat ya. Betul. Baik, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak di pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik, Bu, terima kasih. Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kemudian menilai kuesioner dan mengamati berbagai cara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajarnya. Ya, setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 gitu, Bu. Alhamdulillah Pak, saya salut dan mengapresiasi sekali apa yang sudah Bapak lakukan.
Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua kelas? Saya sih sudah mengelompokkan siswa ya Bu ya, sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu juga saya sudah mendiskusikan hal ini di gugus ya Bu ya, di gugus pertama di sekolah di rekan satu mobil yang dekat lah, kemudian di gugus tingkat sekolah begitu Bu. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah ya Pak. Kalau tidak keberatan nih, apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah sebetulnya saya sudah berkonsultasi gitu dengan kepala sekolah dan beberapa teman sejawat gitu. Bagus sekali. Ternyata Bapak sudah melangkah mendekat sempurna loh Pak. Terkait dengan dukungan nih Pak, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru Pak? Supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik gitu. Bagaimana Pak? Eh, Memang kami memiliki sedikit kendala Bu, karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, kemudian kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 3 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kami berharap ada kesinambungan lah antara dari kelas 1, kemudian kelas 2 dan seterusnya, sehingga anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Luar biasa sekali. Nah Pak, terkait dengan langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas lain, adakah tidak Pak harapan Bapak ke depannya seperti apa? Saya berharap tentunya bisa terus berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan seiring waktu, pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat tentunya, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Baiklah. Nah Pak, antara grade 1 sampai 10 nih, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Bapak ini dan bisa dinaikkan sampai grade berapa? Mungkin kalau bicara tentang grade atau kita konversi ke angka ya, rentang 1 sampai 10, rekan saya itu mungkin ada di 5 lah barangkali. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini kan membutuhkan banyak persiapan dan penguasaan IT tentunya. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai dengan level 7 lah. Karena meskipun sudah senior, kalaupun lah persiapannya itu bisa persiapan dalam hal IT-nya bisa dihandle oleh guru yang masih muda. Dalam segi aplikasi di kelas, mungkin mereka itu oke saja, bahkan bisa dikatakan sudah jagonya lah begitu Bu. Wah, menarik sekali analisis Pak Wawan ini terkait grade guru-guru di sekolah Bapak. Nah, apa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan sejawat gitu? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini dalam waktu seminggu lah, sambil remedial begitu Bu, ada kegiatan mengolah nilai. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ya Pak. Saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi.
Nah, saya ingin bertanya nih Pak, terkait siapa yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut. Mungkin saya menjadi sebagai penanggung jawab kegiatan gitu, karena sayalah yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru kelas 5, guru kelas 6, dan juga guru kelas 1 sampai dengan kelas 3. Bahkan kalau dari guru mapel seperti PAI dan PJOK juga boleh bergabung kalaulah mereka itu bersedia. Gitu, begitu, Bu. Nah, baik Pak, bagaimana nih cara Bapak memastikan bahwa kegiatan itu benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Baik, Gus. Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan sejawat tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang aman, yang nyaman, dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali rencana Pak Wawan. Nih, kebetulan waktu kita sudah habis ya, Pak Wawan. Saya sangat senang karena Bapak bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya, Pak Wawan. Saya tunggu kembali diskusinya ya. Terima kasih juga atas waktunya, Bu Tanti. Secepatnya akan saya kabari kalau ada informasi-informasi setelah saya melakukan kiat-kiat yang saya rencanakan. Sekali lagi terima kasih, Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak Wawan. Terima kasih kembali. Baik, Bu Tanti, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu. Tadi coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Tanti. Iya, Bu. Silahkan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bu. Tadi saya selama coaching, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur tirta, Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Baik, jadi Ibu Tanti sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi saya amati juga ada beberapa catatan, Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, kemudian Bu Tanti sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana tindakan aksi yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Tanti sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan koci. Ibu sudah fokus terhadap koci, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh koci ya Bu ya.
Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya ya Bu ya. Oh iya, satu lagi ya Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silahkan. Untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya Bu, terima kasih. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami atau memahami alur tirta lagi Bu untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu ke depannya. Baik, Bu Tanti luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Yulia. Sama-sama Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Mana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Hari ini kebetulan cuacanya cerah ya Pak ya? Ya, betul sekali Bu. Cuaca cerah sekali, Bu. Baik. Di sini Bapak akan melakukan coaching, betul ya Pak? Betul nih Bu. Ini akan coaching dengan coachingnya Ibu Yulia. Baiklah. Di sini saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apa nanti di saat Bapak melakukan coaching ini? Apakah sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak? Nanti jangan lupa ya Pak, saat proses pelaksanaan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak, boleh Pak? Baik Bu, silakan Bu. Begini Pak, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih. Dalam proses coaching kali ini ada 3 potensi yang akan saya kembangkan tentunya. Yang pertama, menghadirkan kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tentunya. Bagus sekali, luar biasa. Nah, dari 3 kompetensi ini nih Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik Bu, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya dapat ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pula nanti saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu. Baik. Kemudian indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Untuk indikatornya, saya akan melihat apakah coach ini sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach nanti ke depan bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya begitu Bu. Baik. Mungkin itu saja ya Pak pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching.
Semoga nanti saat Bapak melakukan coaching, Bapak selalu mengingat ya Pak ya, hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum, apa kabar Pak Wawan? Waalaikumsalam Bu Yulia, Alhamdulillah saya hari ini sehat. Ada yang bisa saya bantu Bu Yulia? Jika tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Baik Ibu, memangnya ada masalah apa Bu Yulia? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Pak. Baik, tadi Ibu Yulia mengatakan bahwa ada satu siswa yang kurang semangat, begitu ya Bu ya, semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Baik Ibu, lalu dari hasil pengamatan Ibu Yulia, mengapa dia itu tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya Pak, jadi setelah saya amati dan tanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Begitu Pak, berdasarkan pengamatan saya. Gitu ya Bu. Nah ini kira-kira apa ideal yang Ibu Yulia harapkan ada pada murid tersebut Bu? Ya tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa bantu, ada yang bisa Ibu Yulia lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak ini tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Begitu Pak. Baiklah Ibu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh ada Pak, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Pak, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknis game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa telah membuat ice breaking dengan pesan berantai yang dibaca siswa secara otomatis, siswa tetap membaca teks yang disajikan. Nah, kemudian Ibu ya, luar biasa ini Bu Yulia nih. Jika kita rating ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu ada di tingkat berapa gitu ya,
dari angka 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik belajar siswa? Kalau saya rating asalnya mungkin dari 5-6 ya Pak ya. Ya, saya tidak muluk-muluk, mungkin naik ke tingkat 7-8. Alhamdulillah kalau bisa 9 sih Pak, begitu. Yang akan saya lakukan itu, saya Baik, akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi tentunya Pak, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid tentunya, agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri Pak sebagai seorang pendidik tentunya. baik Bu. Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu Yulia dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah tentunya, ada rekan sejawat, dan tak lupa juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Pak. Nah, ini selanjutnya Bu. Kira-kira nih berapa lama Bu Yulia waktu yang dibutuhkan Ibu untuk melakukannya, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak. Hal ini akan saya terapkan secara secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Pak ya. Semuanya butuh proses tentunya. Oh, iya, betul sekali, Bu. Nah, kapan Ibu Yulia bisa melakukan rencana ini, Bu? Wah, kayaknya secepatnya Pak akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya sebagai seorang pendidik. Baik, Ibu. Kemudian nih, Ibu Yulia, komitmen seperti apa yang akan Ibu Yulia lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Tentunya saya akan konsisten Pak, saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktek baik tentunya dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya Pak tentunya. Baik, Ibu Yulia. Kemudian, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah tentunya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan Pak di sekolah, dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya Pak, begitu. Baiklah Ibu Yulia, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Yulia nih setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi, Bu? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Yulia sampaikan? Untuk kali ini saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak loh Pak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Pak Wawan. Saya senang bisa berbagi cerita dan mendapatkan ide dan masukan tentunya dari Bapak. Terima kasih juga Ibu, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Ibu ya. Sampai jumpa ya Bu Yulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Pak Wawan, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Wawan nih, tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Wawan terkait indikator tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dan berdasarkan eh, hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Ya, seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali. Menurut saya nih sebagai observer tadi, bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Wawan sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach. Ya, Pak Wawan terlihat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach itu bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu pada coaching ini Pak Wawan juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak. Selamat ya Pak Wawan, sebelum kita akhiri nih, saya ada satu pertanyaan lagi ya Pak. Begini, dari yang sudah Pak Wawan lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci tentunya yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Luar biasa sekali Pak Wawan. Eh, Padahal sudah menerapkan Tirta itu sudah sangat luar biasa sekali, Pak. Di situ sudah terlihat kalau Pak Wan itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan ya, Pak ya. Dan Pak Wan, sekali lagi saya pengen menggali lagi ya. Semoga nanti next ke depannya Pak Wan itu bisa lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak di lain kesempatan dengan berbagi pengalaman yang lebih baik lagi. Oke Pak Wan, Ya. saya cukupkan sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu atas kesempatan yang berbagi hari ini. Ya, sama-sama Pak. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.